Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Detik Alam. Jadi kali ini kita mau masak masakan Nusantara. Nah, kita mau masak apa nih, Rek? Jadi kita mau masak masakan tradisional dari daerah Bali ya guys. Wah, Bali guys. Namanya bakso genep. Nah itu bumbu-bumbunya tuh perpaduan antara bawang merah, bawang putih, terus cabai, daun jeruk limau. Terus kalau buat sate tuh dia dipakein gula Jawa sama kelapa parut. Oh, gitu. Oke. Itu digabung semuanya. Iya. Dimasuknya. Terus dagingnya dicacah, habis itu digabungin. Ya. Nah, gimana cara ngelilitnya nih? Nah, jadi kita bakalan mulai untuk ngilitnya ya nih. Mungkin ini bisa ditaruh dulu. Oh, supaya Iya, enggak. biar dia nggak pecah. Oh, nggak Ya, pecah. jadi Ini ada gini minyak. ya. Nah, kalau udah dibalurin gini, kita tinggal narik aja nih. Gini nih. Adonannya tadi. Iya. Nah, kalau udah kan, terus kita tempelin ke sini sambil diputar-putar. Tuh. Sampai dia nempel, bulatnya tuh perfect ya guys. Tuh. Nah, ini udah bisa nih. Jadi gitu doang. Iya. Berarti gampang ya? Gampang. Nah, gimana sih, Rek? Kok lu bisa tahu sih menu masakan ini? Nah, jadi gua kan punya ini ya, warung, dan gua juga kebetulan orang Bali kan. Oh, Bali asli ya? Jadi bokap sama bokap sih. Terus bokap suka bikin ginian waktu di kampung, jadi dimasukin ke menu di warung, di toko. Nama warungnya? Nama warungnya itu Warung Ayam Betutu Giant. Jangan lupa guys, cobain ke sana ya. Ya. Nah, jadi itu dah bikin sate terus dibawa ke sini. Nah, syukur banyak yang suka nih, makanya nih kita bawa aja ke sini kan, sembari sharing tentang makanan Nusantara. Nah, kali ini dapat menunya menu dari Bali. Iya. Tapi udah lama Apanya? apa namanya masakan gini orang tua? Oh, ya sekitaran 1,5 tahun sih. Cukup lama ya. Ya, Jadi lu bisanya karena sering lihat apa emang gimana tuh? bisa ini karena emang waktu pulang kampung tuh sering bikin ginian kan kalau ada acara-acara gitu. Jadi awalnya emang rada-rada ribet, jadi ya lama-lama terbiasa. Nah terus ya udah jadi bisa sekarang gitu karena sering disuruh juga kalau misalnya buat prepare gitu di rumah kan, buat ke warung. Ya. Tapi untuk bahan-bahannya sendiri nggak terlalu ribet lah ya. Enggak, ini masih tergolong gampang. Iya betul. Cuma mungkin dililit-lilit ini aja ya bentuknya harus kalau mau perfect harus bener-bener Teliti tangannya. iya. Nah, ini kan adonannya udah dililit nih, Rek. Iya. Step selanjutnya apa sih? Jadi step selanjutnya tuh kalau yang tradisional tuh dipanggang di atas bara kan. Jadi karena itu mungkin kan terlalu sulit ya kalau misalnya ini, jadi cara modernnya itu bisa dipanggang di atas penggorengan atau ya teflon. Nah, ini kita nyalain dulu guys kompornya. Jadi ini apinya. Nah, Dia waktu manggangnya tuh lama nggak sih? sekitaran 5 menit tiap sisi. Oh gitu. Jadi tunggu panas dulu. Iya. Ini panas, sembari panas kita tuangin minyak biar dia nggak terlalu lengket ya. Dikit aja. Supaya adonannya nggak nempel ya. Iya. Ya, jadi wajannya udah panas nih guys, teflonnya. Jadi langsung taruh aja ya.
sembari ini. Jadi dia masaknya juga nggak perlu lama-lama ya? Iya. Jawanya. Nah, kalau gula itu kan kalau dia semakin golden brown kan dia berarti caramelize kan? Iya, karena. Nah, itu yang bikin dia gurih banget. Oke guys, jadi satenya udah mateng. Warnanya cantik. Warnanya golden brown. Jadi kita langsung saja. Jadi nih guys, sate lilitnya. Enak. Gimana? Enak. Rasanya gimana? Apa yang nonjol? Tadi sih gurih. Kelapanya juga berasa. Nah, tadi kan kita udah masak nih Re, udah masak, udah nyobain. Sekarang gue mau denger dong cerita pendakian kita kemarin versi lu. Oh, berdasarkan kacamata gue nih. Iya. Oke. Jadi kemarin pada tanggal 2 sampai tanggal 4 gue ngikutin pendakian dengan tim Detik Alam. Jadi kita itu start dari base camp Putri ya. Itu jam 9. Lalu kita melanjutkan trekking sampai pos pemeriksaan. Terus kita lanjut dari situ ke pos bayangan hutan rimba ya. Nah, kita nyampe situ itu sekitaran jam 11 ya, karena kita sebelumnya juga nge-break ngambil air di mata air. Nah, terus kita kebetulan kan dakinya hari Jumat ya. Jadi pas kita nyampe pos bayangan itu kita makan siang dan kita juga break buat sholat Jumat ya. Nah, sholat Jumat, terus kita setelah itu start lagi pendakian sekitaran jam 13.15 menuju pos rimba, pos 1. Nah, kita pas nyampe situ sepanjang perjalanan sih masih oke ya. Sampai itu kita nyampe pos bayangan ya. Bayangan. Nah, dari pos bayangan sampai kita nyampe pos 1-nya yang di hutan rimba itu mulai ada sedikit beberapa kejadian, yaitu ada temen gua lah gitu ya, temen kita itu mulai kecapean, dia mulai ngeblank juga. Nah, dari situ kita nge-break lagi, terus kita juga ngedengar lolongan anjing ya pas kita nyampe di pos 1-nya. Terus kita masih mengabaikan lah karena bukan sesuatu lah istilahnya. Nah, kita start lagi dari pos 1 itu ke pos 2 itu udah sekitar jam 3 ya, jam 3 atau setengah 4 lah kurang lebihnya. Terus kita start lagi ke pos 2. Nah, di pos 2 itu mulai kerasa lagi nih teman kita dia mulai muntah ya, kalau nggak salah mulai merasa kurang fit. Terus kita juga nge-break di situ karena kita nyampe pos bayangan pos 3, kita kan start dari pos 2 lagi tuh ya. Nah, di situ kita diikutin sama bukan jalak. Iya, jalak hitam. Nah, di situ juga udah mulai kita udah prepare kan, karena kita rencana itu trekking malam ya sampai ke Surken. Nah, kita pas nyampe pos bayangan di pos 3 kita break azan maghrib, dan di situ juga kebetulan temen kita juga emang udah parah istilahnya ya, udah kurang fit juga, udah nggak memungkinkan untuk muntah lagi dia.
dan ini juga udah tambah ngeblank lagi, udah ya Pokoknya udah nggak bisa situasinya ya. udah nggak bisa dipaksain Ya. buat trekking Ya lagi. buat ngelanjutin, jadi kita terpaksa harus Bikin camp darurat, emergency camp di pos bayangan sebelum pos 3. Nah di situ kita kan bermalam di situ ya, tidur istirahat. Dan kita di situ buka camp jam 7 dan kita istirahat sampai jam 9 di esok paginya. Dan di esok paginya kita juga mulai mulai trekking lagi. Setelah kita sarapan, kita beberes lagi. iya beberes, melanjutkan perjalanan ke pos 3-nya. Nah, pas kita istirahat nih Ya, sebelum pos 3 ya, pos emergency bayangan, camp, emergency camp. lu ada ngeliat sesuatu? Oh, gua di situ kan lagi tidur ya. Itu merasa kayak engap, jadi gua memutuskan untuk keluar tenda kayak begini ke depan sama teman-teman karena ada beberapa yang lagi ngopi. Nah, terus di situ ada pendaki datang dan teman-teman lagi asik ngobrol sama dia, tapi gua pribadi itu nggak bisa ngeliat sosoknya, cuman bisa ngeliat badannya doang. Oh gitu. Iya, Paul udah pakai headlamp, jadi dia kayak menawarkan kopi dan rokok juga. Jadi kita sembari gitu kan kopi dan rokok bareng jadinya. Nah, habis dari situ mulai terasa tuh hawa-hawanya tuh, mulai mendidik lah istilahnya, merinding gitu kan. Nah, habis itu udah terus disuruh panitia untuk nutup campnya kan, untuk istirahat lagi. Semuanya. Baru dah bisa istirahat lagi tuh di situ, tidur kan. Terus itu besok paginya baru kita berangkat lagi. Nah, habis dari situ kita berangkat dari pos bayangan 3 ke pos 3 itu nggak ada apa-apa, masih fine lagi, Fine-fine normal, aja. kembali normal. Dan itu juga lumayan lama ya karena pendaki-pendaki lainnya tuh rame. Ya, jadi kita macet harus, lah ya. iya macet, Kayak harus Jakarta. ya harus ngantri gitu. Nah, pas nyampe pos 3-nya kita harus break juga karena itu kita start pendakian dari pos 3-nya jam 11, nyampe pos 3-nya jam 12 dan kita makan siang Makan siang. dan break sholat zuhur ya. Setelah itu kita lanjut lagi ke pos 4 dan pos 5. Selama perjalanan dari pos 3 ke 4 itu masih fine-fine aja. Iya. Meskipun treknya itu cukup Lumayan. lumayan karena elevasi tanjakan itu derajatnya cukup terjal. Iya. Nah, dari situ kan banyak yang kekuras tenaganya ya. Nah, mulai pas kita nyampe pos 5 itu sekitaran jam berapa itu ya? Jam 3-an. Jam 3-an. Iya, jam 3. Jam 3 setengah 4 tuh, karena jaraknya lumayan ya. Iya. Nah, pas di situ kita ngebreak lagi tuh, lumayan lama lah istilahnya untuk Pulihin tenaga. memulihkan tenaga sama fokus yang teman kita yang tadi itu. Nah, setelah itu kita maju lagi dari pos 4 ke pos bayangan 5 ya. Situ kita break maghrib, seperti biasa kita break maghrib dan kopi dan rokok juga, dan prepare lampu buat trekking malam. Nah, pas itu kita berangkat lagi, itu temen kita mulai kambuh lagi, dia mulai ngeblank, terus dia mulai tatapannya mulai kosong, dan ada beberapa temen yang mulai kerasa kakinya. Udah cukup lelah ya. Iya, cukup lelah. Nah, nyampe pos 5 kan tuh, kita nyampe pos 5, break lagi sekitar 15 menitan lah. Itu kita jam 7 setengah 8-an ya. Kita laju kita perlahan mulai sedikit terbata-bata, terhambat karena kita harus nunggu yang kurang fit itu kan teman kita. Nah, di situ dia mulai
parah juga di situ. Dia mulai bener-bener nggak mau diajak ngobrol, mulai menyendiri, dan kita berusaha terus komunikasi ya untuk tetap nyemangatin, karena bentar lagi kita sampai di di alun-alun timur Surken. Iya, alun-alun timur. Kita start dari pos 5 ke Surken itu Alun-alun timur. Ya, alun-alun timur dari jam 6:30. Kita nyampe di alun-alun timur itu jam 8 ya, jam 8 setengah 9. Dan temen kita di situ udah bener-bener loyo lah. Iya, dia udah terkapar duduk. Akhirnya kita bikin tenda. Kira kita langsung bergegas buat tenda, terus prepare air. Nah, di situ gua sama temen gua itu tugasnya untuk ngambil air ke mata air, dan gua start long march ya, karena itu juga lumayan jauh untuk ke mata airnya. Dari alun-alun timur itu sekitaran 1,5 jam lah pulang perginya ke mata air ya. 1,5 jam. Nah, di perjalanan ngambil air tuh kan malam ya. Iya. Ada nggak sih kayak yang lo lihat gitu? Kalau pas perjalanan itu sih nggak ada apa-apa. Tapi karena emang bentuk gunungnya itu dia ngebunder gitu, jadi hempasan anginnya itu kerasa banget. Jadi angin doang ya, doang. nggak ada yang macam-macam. Iya, nggak ada. Dan anginnya itu lumayan kerasa banget meskipun udah pakai jaket. Dan itu kita jalannya buru-buru karena kita kekurangan air, dan kita nggak bisa bikin makanan kalau nggak ada air. Dan kita balik lagi ke camp dari alun-alun barat ngambil air. Dan di situ pas perjalanan balik pas perjalanan ke sana gua ketemu orang nanyain, kayak orang nanya, "Dek, di belakang ada yang orang pakai kayak gini nggak? Berapa orang, Pak?" Saya tanya. Sekitaran 6, Dek. Oh, kayaknya ada di belakang. Dan itu jalannya dia pelan di belakang kan, kita papasin karena dia slow. Nah, pas kita balik kita nggak ketemu dia. Mungkin apa emang udah kejemput atau gimana, gue nggak tahu lah itu. Jadi gue nyampe tenda langsung masak, terus kita istirahat. Dan gue tuh sempat keluar tenda juga seperti biasa, dan situ emang gak ada apa-apa, dan gue lagi nikmatin keindahan Surken. Iya, emang bener-bener luar biasa. Tapi berarti di Surken itu lu nggak ngerasa ada apa-apa pas kita sampainya. Siaman. Kita nutup tenda jam 10-an, dan kita tidur kan, istirahat. Dan kita pagi-paginya bangun, kita masak lagi, lihat sunrise, dan kita juga kayak bercengkraman di depan tenda, kita ngobrol keindahannya dan lain-lain. Terus sempet foto-foto, dan temen gua ada yang naik ke atas batu, dan itu sebenarnya kan nggak boleh. Jadi gua rada curiga dikit, takut kenapa-napa, tapi untungnya nggak kenapa-napa, syukur. Terus kita mulai packing lagi, berkemas itu jam 11 ya. Iya, jam 11. Dari situ kita trekking lagi ke alun-alun barat untuk ke puncak Gunung Gede. Nah, kita ngambil air juga di situ, dan sepanjang perjalanan masih bye-bye aja, nggak ada kenapa-napa ya. Dan kita nyampe di bawah pos sebelum naik puncaknya. Oh iya. Kita jalan beberapa, dan di situ kondisi mulai berasa tuh aneh, kok sepi banget. Yang tadinya dari alun-alun rame luar biasa, kita nyampe puncak bener-bener kayak sendiri, kayak dikerubungin rasa sepi gitu loh. Nah, pas dari situ kita kan maju lagi sedikit, sekitaran 100 meter lah dari pintu masuknya. Kita break buat istirahat karena sholat zuhur ya. Dan kita juga makan siang seperti biasa. Nah, pas dari situ
semuanya kondisi udah fine-fine aja, kita start lagi. Nah pas kita start ke puncak gede itu kan jam 1 ya. Iya. Nah kita nyampe puncaknya itu jam 3. Dan selama perjalanan itu ada beberapa temen yang merasa kakinya udah ketarik ya. Jadi ada jeda-jedanya juga, makanya kita lumayan makan waktu karena kita santai dan kalau emang nggak ada yang memungkinkan ini kita istirahat dulu sebentar, tarik nafas, legain, naik lagi. Dan selama perjalanan itu ada beberapa temen yang ngerasa hidungnya tuh perih di sini, padahal dia udah pakai koyo kan. Nah dan ternyata itu sulfurnya lagi naik dari kawah. Nah di situ juga ada yang beberapa kaget gitu nyiumnya karena nggak terbiasa. Jadi mereka juga napasnya pendek, jadi kayak capek gitu. Iya. Dan kita nyampe puncak jam 3 dan kita langsung ngadain seremoni. Nah itu kita seremoni, kita foto-foto, terus kita berdoa lagi dan kita bersyukur karena kita udah diberi keselamatan sampai sini dan diberi keindahan, kenikmatan. Dan dari situ kita selesai briefing, berdoa, kita langsung turun kan. Karena kita lintas ya? Iya, kita lintas. Dan karena sebenarnya kita harusnya kan ke Pangrango ya, puncaknya itu harus digagalkan ya. Karena kita ngecamp darurat dan emergency dan emang udah waktunya kita untuk turun. Karena udah 3 hari 2 malam. Nah pas di situ pilihan kita itu cuma satu, yaitu kita harus nyampe base camp yang di Cibodas pada hari itu ya. Nah itu cukup berat kan ya, karena kita juga bawa beberapa teman yang istilahnya pemula. Dan di situ kita start trekking dan di situ mulai ada kejadian aneh lagi nih. Jadi ada temen kita itu, dia tergesa-gesa, terburu-buru, dia memimpin terus paling depan. Turun dari puncak. Iya, turun dari puncak. Nah di situ kan ada yang pemula nih, teman kita yang pemula, dia kan pelan, slow pace ya. Terus dia terburu-buru kan, dan tim manggil dia. Kita teriak sekeras mungkin ya, kayak ada asik aja gitu. Iya, kita teriak dan kita kondisi cuma tim kita doang itu yang ada, dan gak ada yang turun lagi, gak ada yang naik. Dan kondisi angin tuh nggak kenceng, jadi nggak mungkin muter-muter kan di kuping, jadi nggak kedengeran. Nah itu bener-bener jernih suaranya, beneran diteriakin, dia kayak sengaja mengabaikan gitu, sampai akhirnya kita semua teriak, woi berhenti, kenceng banget tuh, baru dia berhenti kan. Nah dari raut mukanya itu udah berbeda. Nah dari raut mukanya dia kayak kesel, kayak mengabaikan standar keselamatan dan lain-lain. Dia cuma ingin terus ke depan. Nah kita dari situ kan, dari puncak jam 3 kita nyampe Tanjakan Rantai ya. Itu jam 4:30 kita start lagi, maju lagi langkah demi langkah. Dan kita di pertengahan jalan pas di Tanjakan Rantai itu, pas turun kita nge-break lagi kan karena maghrib tuh. Prepare lampu juga ya, karena pasti lampu. Kena malam kan? Iya, kena malam. Dan di situ itu mulai mencekam. Karena emang bener-bener kita doang yang ada di situ. Kita turun sendiri. Kita bener-bener sendiri dan nggak ada yang naik ataupun turun. Nah pas dari situ kita habis break maghrib, kita start lagi, terus jalan sampai kita di pertengahan jalan tuh sebelum Kandang Badak ya. Iya, sebelum Kandang Badak. Di situ mulai kerasa semua itu, bener-bener semuanya. Jadi teman kita yang pemula ini kakinya ngerasa sakit parah katanya. Sakitnya bener-bener sakit, kayak di tusuk-tusuk. Karena dia juga kepleset terus. Iya, karena dia salah teknik. Jadi kan Tanjakan Setan tuh kan kalau nanjak kan ekstrim. Iya. Kalau kita turun tambah ekstrim juga kan. Tapi kita kena Tanjakan Rantai, bukan Setan. Oh iya. Iya, Tanjakan ini.
rantai ya. Iya, tanjakan rantai. Nah di situ terjal dan temen kita lupa teknik turun yang benar, dan yang seharusnya kita ngeraba-ngeraba terus kita naruh kaki perlahan baru dilepas, dia langsung lompat dengan carrier 75 liternya. Dia langsung lompat tanpa mikirkan sesuatu, brak, dan dia jatuh. Itu jatuh yang pertama. Terus dia jatuh lagi pas kita di pertengahan jalan yang mulai ada webbing tuh. Iya. Turunnya. Dia jatuh, kita kepisah juga tuh di situ. Cukup lama itu ya. Cukup lama. Karena sweeper kita ada sedikit trouble lampu dan apa? Flashbacknya jatuh. Iya. Jadi sampahnya jatuh dan kita nggak mau kan buang sembarangan, jadi kita harus mungut, kita ngerapihin, dan kita di situ dikasih gerimis nggak jelas. Kita dikasih gerimis nggak jelas tuh, dan kebetulan gue sama Getri ada di situ, dan itu gerimis nggak jelas, bener-bener kayak turun tapi nggak jadi iya, gitu. nggak jadi. Terus pas ngeliat ke atas cerah banget, bener-bener cerah, kelihatan bintang dan bulannya. Terus turun lagi, terus berhenti lagi kan. Nah di situ mulai ngerasa, terus gua mulai ngebuka peta kan, ngeliat koordinasi, oh gua ada di sini nih. Terus kita beberapa ke kanan, ke kiri, oke kata gua dan kata Getri, iya nih nggak terlalu ekstrim lah, kayak udah ketahuan di mananya. Dan udah mau dekat pertigaan Kandang Badak ya di situ. Nah pas kita turun itu rasanya luar biasa lamanya, bener-bener luar biasa guys. Iya bener-bener. Yang seharusnya kita cepet itu rasanya tuh lama banget, kayak setengah hari. Dan di situ juga ada beberapa perdebatan antara teman kita yang mau buru-buru sama teman kita yang pemula yang jatuh-jatuh. Nah di situ terbagi jadi 3 barisan. Satu barisan dengan 2 orang di depan yang buru-buru itu, gua di tengah sama Getri sama temen gua lagi, dan di belakang sweeper dan teman kita yang pemula. Dan di situ dia sempat cekcok. Iya, karena merasa dia ditinggalin. Iya, merasa ditinggalin dan dia nggak bisa ngikutin. Iya, nggak bisa buru-buru karena Iya. mereka pemula, dan yang itu tadi teman kita beberapa kali jatuh, Iya. jadi kakinya juga lumayan sakit Iya. lah gitu. Nah dari situ kita tetap briefing lagi, Iya. jangan kayak gini, kita harus fokus, tujuan kita satu, balik dengan selamat. Kita jalan lagi sampai Kandang Badak. Nah sebelum Kandang Badak kan yang di depan tuh dia mulai ngedrop deh tuh, akibat dia nge-push. Nah di situ gua yang jadi